kita merasa belum tenang, apakah perlu untuk curhat kepada orang lain? Karena rasanya curhat pada Allah, jawabannya suka lama. Wah, ini nggak bener. Kalau dalam keadaan galau dan gelisah, kan sebaiknya curhat kepada Allah. Jika kita merasa belum tenang, apakah perlu untuk curhat kepada orang lain? Karena rasanya curhat pada Allah, jawabannya suka lama. Wah, ini nggak bener. Emang sama Allah jawabannya lama ya? Sebenarnya aslinya cepet. Allah yang punya waktu kok. Cuman kadang-kadang kita nggak yakin. Kan bisa ngomong sama Allah, ya Allah, nanti kalau aku curhat, tolong jawaban yang cepet. Kan bisa. Ya, tentunya dengan beradab gitu ya pada Allah. Ya Allah, ini urgent banget ya Allah. Tolong kasih jawaban segera gitu loh. Gitu ya. Jadi gimana kalau saya curhat sama orang lain? Tadi syaratnya kan, syarat teman tadi itu loh, masuk di situ. Orangnya jujur, ya, dan curhatnya juga jangan curhat yang urusan yang kira-kira teman ini sukanya ngomentari dan akhirnya tadi komentarnya itu nggak bagus. Ya, makanya sering saya bilang bahwa urusan keluarga ini penting nih. Ini saya pesan kepada Anda. Jangan pernah curhat urusan keluarga kepada orang yang tidak paham agama, apalagi itu masalah keluarga. Kenapa? Karena kalau orang tidak paham agama, biasanya ujung-ujungnya solusi yang dia berikan cerai aja. Benar. Padahal dalam Islam itu memang halal, ya, dibolehkan, cuman itu dibenci sama Allah, ya. Makanya ulama menyebutkan, ustadz pun sering menyebutkan, kalau mau curhat urusan agama, curhatlah dengan orang yang paham syariat, paham agama, paham ilmunya, paham ilmu rumah tangga, sehingga nanti solusinya itu bukan sekedar cerai gitu loh. Nggak gitu caranya, ya. Karena pilarnya umat Islam ini kan keluarga, rumah tangga. Rusak itu rusak semua gitu loh, satu peradaban, ya. Jadi boleh aja, tapi pilih-pilih ya. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa seorang istri sebaiknya di rumah merawat anak, suami nanti itu dia dapat masuk surga dari semua pintu surga. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau istrinya aktif di pengurus majelis taklim? Kalau suaminya ridho ada apa-apa, tapi tugas dan kewajiban Anda sebagai istri jangan tinggal, ya. Hal-hal yang sifatnya berpotensi bersinggungan dengan hal-hal yang nggak dibolehkan secara syar'i jangan, ya. Contoh mungkin Anda tinggal di Cibubur, ya, ngurus majelis taklimnya di Tangerang, itu nggak pas itu. Ya kalau tinggal Cibubur, ya sini oke lah gitu kan, ngurus yatim, pengajian itu oke. Kejauhan nggak boleh lah, ya. Yang paling penting apa? Suaminya ridho, ya. Dan kalau bisa urusan tadi, contoh misalkan begini nih, suaminya kerja pagi, ya, Anda sebelum dia kerja itu kewajiban Anda sama dia selesai. Misalkan nih nyiapin bajunya dia, nih ibu-ibu nyiapin baju suami nggak sih? Enggak ya? Ambil sendiri, udah gede gitu ya. Iya. Ya, suaminya mau pergi gitu kan, wah keren itu. Mau pergi disiapin bajunya, sepatunya disiapin, motornya yang nggak bisa siapin, nggak tuh berat, ya. Bahkan nanti kalau dia pakai sepatu, Anda yang pakaiin sepatunya, indah banget hidup kayak begitu, ya. Pakaiin sepatunya, waktu dia pakai sepatu itu suruh dia pegang tangan Anda sampai Anda bilang tolong ridoin aku ya. Masya Allah. Terus hari itu Anda mati, Masya Allah, top matinya itu, serius. Suami dari ridho kan? Suami dari ridho meninggal gitu kan? Seperti itulah. Nanti coba diusul, coba Anda lakukan kebiasaan baik, ya, terus menerus gitu nanti ya, berkaitan dengan adab atau kewajiban Anda sama suami. Coba deh kerjain yang nanti bikin suaminya surprise, bukan surprise, surprise. Tumben nih gitu kan, kayak gitu loh, biar dia kaget gitu kan.
Misalkan dia pulang ke rumah, udah masuk dalam rumah, Anda bukain bajunya, Bapak gimana kerja hari ini? So sweet gitu ya, Masya Allah. Tapi itu seru. Jadi otak kita itu, Bapak-Ibu sekalian, dia suka dengan hal-hal yang baru. Ya, kalau Anda punya kebiasaan-kebiasaan baru yang Anda terus buat tiap hari itu Masya Allah, hidup Anda akan penuh dengan kebiasaan. Bahkan Nabi katakan apa, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Apalagi kebiasaan yang baik kan? Ya, seperti itu. Saya merasakan beberapa hal berikut. Hati saya gelisah, tapi kegelisahan saya merasa akan mengalami sesuatu musibah yang tidak diinginkan. Namun saya berdoa dan istighfar agar dijauhkan dari musibah. Saya tidak tahu apa dan kapan akan terjadinya. Tidak berapa lama hal itu benar-benar terjadi, membuat hati saya sedih. Akhirnya saya berpikir bahwa Allah sudah mentakdirkan ini. Sudahlah, nggak ada pertanyaan kan? Kan nggak ada pertanyaan. Nih saya baca lagi. Lihat pertanyaannya. Saya beberapa kali merasakan hal seperti berikut ini. Hati saya gelisah, tapi kegelisahan saya itu, saya seperti akan mengalami sesuatu musibah. Maksudnya dia mendapatkan musibah yang tidak diinginkan. Namun saya berdoa dan istighfar agar dijauhkan dari musibah tersebut. Saya tidak tahu apa yang akan dan kapan akan terjadi. Tidak berapa lama hal tersebut benar-benar terjadi dan membuat saya sedih. Akhirnya saya berpikir bahwa Allah sudah mentakdirkan ini. Nah, sudah kan? Udah terjadi. Mau diapain lagi? Udahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Ya. Ada orang memang dikasih firasat namanya. Ada, ya. Tiba-tiba dia ngerasa sesuatu, ya sudahlah, itu tidak bisa dihindari, ya. Bahkan beberapa ulama, ya orang-orang soleh itu kadang-kadang mau mati pun mereka kayak tahu, bentar lagi kayaknya saya mau mati deh, panggil tuh keluarga, kan gitu kan, bisa kan, panggil keluarga, panggil ini segala macam gitu loh, tidak masalah, ya. Dan tadi jangan tadi lagi, kekuatan kita, kata Nabi itu kan, doa itu senjatanya kaum beriman, ya, senjatanya kita. Maka gunakan tanda kutip fitur doa ini, ya. Mau terjadilah, tapi jangan mengganggu kita sehingga was-was kita ibadah nggak tenang, apa nggak tenang, semua nggak tenang, ya. Maka kan ada ya bahasa yang kita sering dengar, qadarullah, gitu kan, masya faal, kan gitu kan, udah terjadi, ya. Nah tadi bekalnya kita itu menghadapi itu supaya itu tidak mengganggu apa, ya, iman. Udah terjadi, mau gimana lagi, ya. Biasanya tuh saya sendiri kadang-kadang merasakan gitu kan hal-hal kayak begitu, cuman ya saya sibukkan dengan hal-hal positif saja. Contoh, kalau Anda yang pernah kehilangan orang tua atau mungkin pasangan gitu ya, waktu meninggal itu kayak ada sesuatu yang aneh dalam diri kita, itu susah dijelaskan. Mungkin itu malaikat maut yang lagi keliaran di situ atau apa, wallahu alam lah, ya, seperti kekosongan hati, jiwa gitu loh, ya. Makanya waktu orang musibah itu kan memang disunahkannya kita yang menghibur mereka kan, ya, mendatangi mereka, memberi nasihat pada mereka, bahkan membawakan makanan, ya. Nah ini pesan saya tuh, jadi kalau ada yang musibah jangan kita makan di tempat itu, justru kita harus bawa makanan. Orang lagi susah gitu kan, dia nyiapin catering buat tamu-tamu yang datang, bukan begini ceritanya, ya, bawain makanan. Karena kan Nabi memang berurusan seperti itu. Waktu ada salah satu sahabat yang meninggal, ya, Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk memasakkan makanan. Bahkan disebutkan salah satu masakan yang biasanya dimasakkan ketika sahabat-sahabat itu ada yang meninggal dunia, itu adalah bubur talbinah. Bubur talbinah. Kenapa talbinah? Karena ada sebuah hadis yang sahih, Nabi menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan, sebagian kesedihan, dan memberi keceriaan, kata Nabi gitu, ya. Jadi kalau lagi meninggal jangan bawa gorengan, ya, bawanya bikin bahagia lah, ya, buah gitu kan, talbinah, bawain air madu, nah gitu-gitulah, ya. Dokter, mohon izin untuk menyelesaikan luka pengasuhan yang saya terima itu bagaimana? Karena saya sudah berusaha keras untuk memaafkan dan melupakan, tapi saat sudah bersama
seolah-olah itu kembali recall, saya sudah tobat, konseling, bla 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 bla. Belum ikhlas. Kalau ikhlas pasti selesai. Ya, bentuk ikhlas. Jadi luka pengasuhan ini Bapak sekalian, ini berat. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Ini babnya itu akan panjang sekali dari apa yang saya pelajarin ya. Karena dari mulai tadi tuh kawin cerai tadi itu luka pengasuhan itu. Kawin cerai, susah punya anak, susah punya keturunan, susah punya kepasangan, itu efek dari luka pengasuhan. Ya, makanya kalau dulu ini sebagian besar saya lihat muka-mukanya sudah muka orang tua, sudah punya anak sebagian, ya kan tampak, ya kelihatan. Jadi kalau kita pernah melakukan hal-hal yang dulu setelah kita paham ilmu agama dan kita merasa itu salah, kita merasa itu keliru, dan kita merasa itu bisa memberi luka ke anak kita dan mungkin masih terjadi luka itu, maka pertama kali yang kita lakukan adalah bertobat sungguh-sungguh kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan kita itu yang pertama, orang tuanya ya. Lalu yang kedua apa? Meminta maaf kepada anaknya. Contoh mungkin salah satu luka pengasuhan yang sering banget orang lupakan itu adalah waktu bersama anak. Itu fatal ya, fatal itu. Atas nama mencari nafkah boleh nggak? Boleh, cuman anak itu punya hak ya, anak itu punya hak waktu dia untuk dididik, diasuh, dan hak yang paling utama adalah hak kasih sayang kepada, atau hak kasih sayang dari orang tuanya. Itu biang dari banyak masalah kesehatan, bahkan bukan hanya masalah kesehatan yang saya ketahui ya. Sehingga dia perlu meminta maaf kepada anaknya, ikhlaskan, meskipun kedudukan orang tua itu sangat tinggi ya, tapi tidak ada salahnya kita meminta maaf ya, karena zaman sekarang mendidik anak tidak sama dengan zaman dulu, beda sekali. Betul Bu? Ibu udah nganggu-nganggu aja soalnya ibu edisi lama ya, sama kayak saya ya. Kenapa? Orang tua zaman dulu walau bagaimanapun mereka memperlakukan anak mereka, maaf saya tanya ibu dulu pernah mukul anak nggak? Kalau saya dulu dipukul, nggak masalah, saya dipukul karena emang saya nakal. Nakalnya cukup membuat ibu saya marah ya. Kenapa saya tidak dendam sama ibu saya? Karena saya kagum. Nah yang sekarang itu kekaguman dan keteladanan orang tua itu yang hilang, itu dia masalahnya. Sehingga apa? Sehingga yang muncul di anak itu apa? Dendam dan kebencian. Anda yang dulu pernah merasakan pukulan dari orang tua, wallah saya tanya, Anda mungkin tidak akan pernah merasa dendam sama sekali. Betul? Benar. Karena orang tua Anda tuh sosok yang Anda kagumi dan Anda teladani zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang ini punya pembanding yang luar biasa dari sosmed segala macam, mereka membandingkan. Itu masalahnya. Ya, jadi nggak cukup cuman jadi orang tua biasa yang cari nafkah, tapi juga harus jadi teladan. Ya. Nah, luka batin kayak begini atau luka pengasuhan begini ya memang harus diisi terus ya dengan syariat atau dengan ilmu syar'i. Ya, dia belajarin bagaimana memaafkan, kisah-kisah memaafkan, ya. Kemudian apa manfaat memaafkan, ridho segala macam. Karena Nabi saja ngomong, contoh nih, salah satu racun, ya, racun emosi yang paling berat, ya, yang saya temukan, yang berefek ke fisik ya, adalah dendam, kesumat. Pakai kesumat. Itu beratnya minta ampun. Dan Nabi sudah pernah cerita tentang bagaimana dendam, hasad, dengki itu, kata Nabi apa? Seperti api yang membakar. Mau hidup tenang, maafkan, ikhlaskan. Bagaimana caranya? Sebut nama orang yang kita merasa terzolimi itu, apalagi itu orang tua. Orang tua yang mohon maaf non muslim sekalipun, Nabi sudah menjelaskan kita wajib berbakti. Coba. Jadi kalau ada orang tua salah ya sudah maafkan, ridoin sajalah. Siapa tahu dengan ridonya kita maafkan, mengikhlaskan mereka itu, Bapak-Ibu sekalian, Allah kasih rezeki yang lain untuk kita. Ilmu mungkin, rezeki, semacam-macam lah gitu loh. Nggak ada gunanya dipendam, nggak ada gunanya. Wallah nggak ada gunanya dipendam. Ya, kalau
kenapa itu muncul-muncul terus segala macam? Ya kita belum ikhlas, ya. Apakah secara strategi kita boleh menghindar? Kalau bisa menghindar, menghindar saja, tidak apa-apa, ya. Masalahnya kan kadang-kadang yang orang yang kita temuin ini harus kita temuin tiap hari, itu repotnya. Nah itu berarti kita butuh tadi nutrisi mental, hati, iman yang jauh lebih kokoh daripada racunnya tadi itu. Itu aja, minta sama Allah dalam bentuk doa. Jam 11. Untuk wanita di atas 35 tahun, jarang bahkan tidak pernah olahraga karena kerja kantor, ingin menjaga pola makan, sebaiknya gimana? Ya jagalah pola makan. Ya nggak boleh olahraga sih kalau nggak bisa olahraga. Tapi sebenarnya solusinya banyak, ya. Kalau Anda mengatakan tidak pernah olahraga, kerja kantor, itu mah alasan. Beneran. Males itu sebenarnya. Beneran. Nah itu justru lebih parah, ya, malesnya itu, ya. Jadi saya nggak tahu pertanyaan ini sebaiknya gimana, ya. Sebaiknya gimana? Karena masih ingin promil. Udah banyak penjelasan saya tentang promil. Serius. Lihat di YouTube dah. Ya, kalau saya jawab sekarang ini nanti mengulang lagi, ya, ya, mohon maaf, ya, tapi sudah banyak, nanti bisa dibaca. Jadi kalau tanya promil itu apa resep saya, nggak ada. Karena orang-orang yang berhasil hamil yang saya ketemui itu semuanya beda-beda jurus. Tapi jurus yang paling utama adalah jurus yang bernama ikhlas. Itu jurus paling top, ya, jurus paling top itu ikhlas. Ya Allah, jika hamil itu baik bagiku, maka berikan ya Allah. Kalau tidak baik, itu saya pernah ketemu orang kayak begitu. Ya, ada pas lagi di kafe, ada dua orang, suami istri lah, pasangan suami istri tanya, dok saya mau konsul promil, pas saya lagi di kafe, ya, ibu kerja apa? Kerjanya begini, sip, banyakan sip malamnya. Suami begitu juga, lebih baik nggak usah punya anak, saya bilang. Betul? Gila, daripada saya tahu nanti. Kalau punya anak-anaknya diapain? Titipin ke neneknya. Sedangkan neneknya estrogennya sudah mulai berkurang. Paham? Nenek dan kakek tidak didesain untuk mengasuh cucu. Betul? Mereka yang nenek kakek langsung betul. Kakek dan nenek itu didesain untuk dirawat oleh anak-anaknya. Jadi jangan kasih dia beban menjadi tempat penitipan anak atas nama mencari nafkah. Boleh nggak? Bukan saya melarang, bukan, tapi cobalah diubah sedikit doanya gitu loh. Ya Allah, berikan kami rezeki yang lebih banyak dari ini supaya istriku bisa bersama anak di rumah, nggak usah kerja lagi. Kan bisa gitu doanya. Itu tuh kadang-kadang baru ngomong sedikit, berarti nggak boleh kerja nih, udah marah aja gitu ceritanya, ya. Jadi begitu. Ini pertanyaannya berat. Belum dibacain. Ibu makin lama makin lucu aja. Ada kalimat yang saya pernah dapat dari siapa gitu. Dia bilang, kalimat itu bunyinya begini. Life is too short to be unhappy, dia bilang. Hidup tuh terlalu singkat kalau dibikin nggak bahagia. Ya kan? Oh, kita udah jelas-jelas beriman, menjaga amal soleh, nggak menyekutukan Allah, pasti masuk surga kan? Apalagi ini khawatirin? Rezeki ya segitu-gitu aja, kalau dapat segitu alhamdulillah, karena rezeki itu bukan berapa banyak ya, tapi seberapa kita dicukupkan oleh Allah, kan gitu. Ada orang punya rezeki ya, aset di mana-mana, nggak tenang-tenang juga ada. Tapi ada orang yang gitu-gitu aja, tenang aja, bahagia aja ya, tiap hari gitu kan? Gitu. Bagaimana sikap kita, ini pertanyaannya, ketika tidak lagi memiliki rasa percaya terhadap suami kita? Oh, ini berat kan pertanyaannya kan? Berat, ya. Tapi kalau saya jawab, Anda yang bertanya ini kan, kalau Anda dulu menikah dengan dia karena pilihan Anda sendiri, maka bersabarlah. Apapun yang dikerjakan, urusan dia sama Allah, cukup Anda doakan, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberi hidayah taufik buat dia. Kecuali, ada kecualinya, kalau secara syariat, lain cerita nih.
Kalau syarat-syarat dia betul-betul melanggar, ya, contoh nggak mau sholat sama sekali, itu fatal. Ada kayak begitu. Nah itu mungkin Anda harus konsul ke ustadz yang lebih paham, ya, jangan konsul ke saya. Kalau konsul ke saya, urusan makanan aja dulu sementara, ya. Saya bisa jawab dan saya tahu jawabannya, ya, cuman tidak bidang saya untuk menjawab ini, ya. Tapi intinya apa? Kata kunci sabar aja lah, sabar, ya. Saya ada satu kisah berkaitan dengan ini, ya. Tapi kisah ini menurut saya subhanallah, ya, sampai sekarang orangnya masih ada, ya. Jadi sang ibu ini, ya, punya suami, ya iyalah. Lalu tiba-tiba suaminya sakit, sakitnya berat. Di saat karir suaminya lagi naik-naiknya, suaminya juga masya Allah ganteng, ya, hartanya cukup banyak, ya. Lalu tiba-tiba suami itu sakit. Saya lupa umur berapa, sehingga saya sekitar umur 35 tahunan suami itu sakit, ya. Nama dan identitas saya samarkan. Sebut saja Bunga. Oke, ya, lalu sakitlah si suami, dan sakitnya nggak tanggung-tanggung, subhanallah. Tiba-tiba awalnya seperti setahu saya itu vertigo, nggak sadarkan diri, masuk ICU. Habis itu nggak sadar sekian lama. Bangun-bangun sang suami ini subhanallah, ya, lupa dirinya, lupa siapapun, nggak bisa ngomong lagi, ya, seperti anak kecil, ya. Bertahanlah dia, berobat sana sini, ruqyah, bahkan bawa ke luar negeri segala macam, nggak ketemu, ya. Sampai sekarang masih kayak begitu. Mungkin seingat saya sudah hampir 25 tahun, 5 tahun setahu saya sih, ya, 20 tahunan lah. Dan istrinya masih bersabar sampai detik ini. Anaknya sudah sarjana, lulus semua. Jadi kalau bapaknya tadi bawa, saya nggak bisa peragakan, ya. Seperti, mohon maaf, orang ya sudah kehilangan akal lah, subhanallah. Semoga ampuni beliau, ya. Dan istrinya bersabar sampai anaknya besar-besar dan mereka tidak ada malu sama sekali dengan bapaknya. Padahal kalau bicara secara uzur syar'i, boleh nggak diminta cerai? Boleh lah, saya ngapain? Itu maksud saya, yang ibu nih, ya, supaya jadi ibroh, ya, jadi pelajaran. Karena memang sabar itu sulit, ya. Tapi ada kaidah, ya, ada kaidah lagi yang perlu Anda ketahui, bahwa sabar menunggu solusi itu ibadah. Sabar menunggu solusi itu ibadah. Kalau Anda niatkan sebagai ibadah, dia jadi ibadah, ya. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan gini, sabar aja lah. Pasti Allah akan memberikan solusinya, entah kapan, ya, seperti itu. Karena apa? Karena manusia yang paling berat cobaannya siapa? Nabi dan Rasul. Jadi jangan pede bahwa kita tuh ujiannya berat. Tak berat, serius. Nabi sudah sampaikan bahwa manusia yang paling berat ujian cobaan itu para nabi dan para rasul. Salah satu sahabat itu, ya, pernah memegang badannya Nabi ketika Rasulullah SAW itu sedang demam. Dia bilang seperti besi yang mendidih, itu demam. Coba, makanya saya bilang nggak tanggung-tanggung sama mereka itu, ya. Jadi kita nih, ujian kita nih gitu-gitu aja sebenarnya, dan biasanya berulang-ulang aja gitu aja terus, nggak jauh-jauh dari itu, ya. Jadi jangan terlalu pede untuk mengucapkan berat banget ujianku. Ya, tapi katakanlah Allah jauh lebih besar daripada ujianku ini, maka Allah akan selesaikan semua. Begitu. Jadi hidup tuh tenang kita. Berkaitan dengan nutrisi iman, bagaimana jika seorang hamba baru menemukan hidayah imannya di usia di atas 40 tahun? Dengan keterbatasan ilmu dan nutrisi iman, bagaimana cara melengkapinya dengan segala keterbatasannya? Ya, ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, itu aja. Dan Nabi pun kita tahu, ya, bahwa pahala membaca Quran itu kan besar, ya. Lalu yang terbata-bata itu dapat pahala double. Jadi Islam itu sangat, jadi Allah itu sangat, wallahu sari'ul hisab. Allah itu sangat teliti perhitungannya. Jadi jangan khawatir, ya.
Kalau yang misalkan baru dapat hidayah 40 tahun, tidak apa-apa, optimalkan terus tiap hari. Kalau bisa Anda perhatikan bagaimana kebiasaan Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ada semua tuh catatannya. Bahkan Nabi itu urusan tidurnya pun diatur oleh Allah. Diatur. Apa buktinya? Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Karena Allah bilang gitu, bangunlah tengah malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur. Ya, jadi urusan kebiasaan. Jadi semakin banyak kebiasaan yang kita lakukan yang itu mencontoh Nabi, maka akan semakin kita dekat dengan agama, semakin tenang hidup kita. Ya, seperti itu. Ustadz, apakah hipertensi bisa sembuh dengan bekam? Wallahu a'lam bishawab. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan. Jadi kalau saya ditanya apakah bisa sembuh, ya jawaban akidahnya ya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau jawaban teorinya, ya insya Allah bisa, asal Anda yakin. Gitu. Tidak pakai bekam pun bisa nggak? Bisa, mana aja. Tangan dan kaki saya sering sekali kesemutan. Ya diusir semutnya. Terutama tangan kanan, bahkan sampai sakit. Kesemutan ini Bapak sekalian banyak sebab setahu saya. Ya, dari tulang belakang juga bisa, dari leher ini juga bisa, tulang ini juga bisa. Ya, jadi itu mungkin kalau ada yang bisa benerin daerah tulang-tulangnya itu. Ya, itu insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Kemudian di bekam juga ada apa-apa. Kalau misalkan daerah di sini biasanya efeknya di sini tuh. Mungkin daerah bahunya itu di bekam, urut itu juga bagus. Ya. Apa beberapa herbal yang biasa mengatasin itu? Ya paling gampang herbal hangat gitu ya, kayak misalkan jahe, lengkuas, serai, itu cukup tuh. Ya, insya Allah cukup. Wah, ini pertanyaannya pertanyaan fikih. Bisa saya jawab lah ya. Mau tahu pertanyaannya? Enggak usah. Kalau Anda mau hidup Anda tenang, jangan banyak tahu urusan orang lain. Beneran. Zaman sekarang kan orang keponya luar biasa. Susah nanti hidup Anda serius. Nanti kalau saya tanya pun tidak bisa dijawab. Saya bisa jawab, cuman ngapain? Apa penyebab vitiligo dan upaya apa untuk menyembuhkannya? Saya belum ketemu vitiligo. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa kali saya coba konsul ke guru-guru saya pun belum ketemu. Ya, tapi mungkin saran saya salah satu yang bisa Anda kerjakan adalah perbaiki pencernaan dulu. Perut, ya. Perut itu diperbanyak dengan serat, probiotik, prebiotik itu dulu. Mungkin itu membantu. Saya usia 51 tahun, sudah tinggal. Oh ya. Saya usia 51 tahun, punya 3 anak, kadang berdua suami karena anak-anak sudah menikah. Ada yang kuliah, mondok pesantren, jadi kegiatan saya sore ke masjid, ikut kelas bahasa Arab, tahsin dan tahfiz. Apa itu juga termasuk me time? Nah, kok tanya saya? Lah kan me time itu tahu Anda kan? Lah kok tanya saya? Kalau Anda merasa itu me time ya Anda, ya alhamdulillah, go ahead, lanjutin aja. Ya. Dan Anda merasa ketika di kelas bahasa Arab, tahfiz itu Anda merasa semangat baru, energi baru, ya alhamdulillah. Mungkin itu me time Anda, tapi kita tuh sebenarnya aslinya punya me time sendiri gitu loh, yang biasanya kaitannya dengan masa kecil kita. Ya, atau kebiasaan kita di masa kecil dulu. Biasanya kayak begitu, ya. Jadi ini bisa jadi me time, bisa jadi tidak. Enggak apa-apa kalau itu, dan itu kan baik ya. Jangan ditinggalin gara-gara itu bukan me time. Maaf, ya saya maafkan. Minta tolong diulang sedikit tadi 4 nutrisi sehat alami apa saja ya? Saya ketinggalan nyatatnya. Ada Bu? Ada di YouTube-nya. Nanti nonton lagi 1,5 jam. Oh enggak lah, jahat bener. Apa tadi yang pertama? Nutrisi iman.
Yang kedua hati, yang ketiga emosi, yang ketiga baru jasad raga, ya itu. Jangan lupa lagi. Tadi ada menyebutkan penyakit itu datangnya dari hati yang kotor, egois, dengki. Solusi untuk meminimalisir. Sudah tadi. Sudah ya? Diulang. Ini pertama kali saya baca pertanyaan sampai selesai. Masya Allah. Biasa nggak selesai. Alhamdulillah pertanyaan tidak terlalu banyak sekarang. Berarti sudah mulai sehat-sehat kayaknya. Aminnya begitu. Adakah makanan atau rempah yang bikin orang males ngerokok? Waduh. Tadi polos-polos pertanyaannya. Saya pernah ada lihat ada bapak-bapak gitu kan, waktu kayak di depan Ka'bah gitu, entah di Multazam atau di mana gitu. Dia doa begini, bagus doanya. Ya Allah, fulus ya Allah gitu kan. Fulus ya duit ya. Saya bilang, terus ada orang sebelahnya menasihati, ente tuh di sini jangan minta fulus. Ya, mintalah ampunan. Ya, Robbi firli fulus ya Allah gitu kan. Tapi orang ini jujur. Dan Allah lebih suka orang kayak begitu sebenarnya. Ya. Bukan apanya ya, maksudnya ya kadang-kadang kita perlu jujur sama Allah gitu. Kita butuhnya apa ngomong aja lah gitu loh. Ya. Jadi apa namanya? Mana tadi? Termasuk inilah gitu kan. Jadi saya nggak tahu ya, kalau ditanya secara spesifik makanan atau rempah apa saya nggak tahu, tapi ada tapinya. Cara paling mudah ini, semoga yang bertanya ini suaminya nggak datang. Ya, saya nggak bahas rokoknya dan hukum rokok, saya tidak mau bahas ya. Jadi semakin kita mengasup ya makanan-makanan yang baik, yang sehat, biasanya kecenderungan kita untuk yang nggak sehat itu menghilang, memudar, biasa gitu. Jadi nanti ibu yang bertanya ini mungkin salah satu cara Anda untuk membuat beliau yang mungkin berhenti tadi ya, coba kasih rimpang-rimpangan dulu ya, kunyit, jahe, serai, gitu-gitulah, dibikin variatif aja tiap hari ya. Biasanya tubuhnya itu kalau sudah kembali ke agak-agak normal, dia sudah menolak yang rasa-rasa palsu itu, biasa nolak, setahu saya begitu ya. Tapi kalau spesifik saya wallahu alam belum tahu saya ya. Tapi banyak orang yang saya temuin itu ketika mereka sudah mulai ya menjalani hidup sehat, menjaga dirinya gitu kan, hal-hal begini tuh apa istilahnya tuh nggak bisa masuk lagi ke badannya. Contoh nih, ada yang sudah biasa makan sehat, micin masuk nggak enak tenggorokan, biasanya begitu ya. Atau lagi makanan-makanan yang tinggi gula biasanya nggak suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kenapa minta maaf? Nggak ada salah kan. Maaf, saya itu tipe orang yang introvert. Bagaimana cara saya berinteraksi di masyarakat? Ya kalau Anda introvert, jadilah introvert, nggak usah maksain diri. Kalau saya itu yang pertama, jawaban saya. Yang kedua apa? Kalau memang Anda perlu mengubah sedikit introvert atau membuka diri introvert tadi dalam rangka kebaikan, niatkan karena Allah, lakukan aja itu. Biasanya lingkungan itu bisa mengubah kita ya, terutama misalkan Anda, contoh ya, Anda orang introvert. Orang introvert ini kan nggak suka berinteraksi dengan orang, lebih baik dia hidup di apartemen kalau bisa ya. Gak apa-apa, itu bukan hal yang aib, memang Allah menciptakan orang kayak begitu. Nanti biasanya introvert ini kaitannya lagi nanti dengan kesehatannya juga sama ya. Jadi kalau sudah kayak begitu gimana ya, kalau ada kebaikan yang Anda ingin lakukan dan butuh Anda untuk keluar sedikit dari introvert Anda, mintalah kepada Allah untuk memberikan kekuatan kepada Anda untuk keluar dari introvertnya dulu sebentar, misalkan, tidak masalah ya. Tapi kalau Anda tetap nyaman dalam kondisi introvert, mintalah kepada Allah agar introvert Anda itu adalah introvert yang menghasilkan karya-karya kebaikan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi nggak masalah mau introvert boleh, mau extrovert boleh, tidak masalah
ya, dan itu bukan hal yang buruk ya atau jelek seperti itu. Ini tidak ada maaf lagi, alhamdulillah. Bismillah. Saya adalah pejuang 2 garis. Kemarin sempat mencoba inseminasi, qadarullah gagal, lalu saya sadar obat yang saya suntik di bagian perut itu ada yang tidak halal, gitulah ya. Ada tulisan di kotak obatnya, ada tulisan di kotak obatnya, kecil tulisannya, saat pembuatannya bersinggungan dengan produk yang tidak halal. Maksudnya bersinggungan itu apa? Haramkah? Atau mohon penjelasannya. Bersinggungan itu gini, jadi dalam dunia dunia teknologi lah gitu ya, setahu saya nggak ahli di situ. Jadi ada satu bahan untuk diubah menjadi bahan, jadi A mau diubah menjadi B gitu loh. Nah itu dalam proses itu ada menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, itu namanya bersinggungan. Tapi bahan ini aslinya bisa jadi halal ya, jadi dia seperti kalau mungkin orang lab tahu tuh kayak katalis gitu loh, katalisator gitu loh. Jadi dia bersinggungan kayak begitu, jadi dia aslinya halal tapi dia bersinggungan dengan produk yang tidak halal, atau dalam prosesnya itu dia dibuat di tempat yang masih ada produk tidak halal di situ juga bisa. Contoh begini, pabrik nih, dia bikin pabrik kapsul, pabrik obat gitu kan, dia kapsulnya habatus sauda misalkan, tapi kapsul atau mungkin situ tuh ada juga yang kapsul nggak halal, pakai alat yang sama tuh bersinggungan, kayak begitu mungkin. Nah pertanyaannya itu seperti apa atau penjelasan fikihnya, detailnya saya nggak bisa jawab ya, ini mungkin harus tanya. Tapi secara umum kaidah yang biasa saya pakai, kalau kita ragu dalam sesuatu maka tinggalkan, itu kaidahnya ya. Kemudian juga apa, misalkan itu kita sudah yakin memang nggak halal, misalkan mendingan Anda tinggalkan juga ya, mendingan Anda tinggalin juga. Contoh nih contohnya agak susah tapi ini ada di depan mata kita. Contoh, ada pabrik minuman ya yang dia memproduksi minuman tidak halal, minuman alkohol, kemudian dia bikin minuman lagi, yang minuman itu dia sebutin tidak pakai alkohol tapi dibuat di pabrik yang sama, paham? Itu maksudnya. Nah kan nggak ada alkohol, nah tapi hati Anda, nah ini bahasa hati itu mengatakan jangan deh, nggak usah. Nah gitu loh, jadi nggak usah, mendingan nggak usah meskipun tidak ada alkohol atau yang haramnya. Nah itulah pentingnya kita menjaga hati itu, karena kalau dia sudah terjaga dari yang halal, dari yang haram atau yang syubhat, maka Anda bisa meminta fatwa kepada hati Anda. Hati itu bisa dimintain fatwanya, ini kira-kira boleh nggak, lanjut nggak atau nggak gitu loh, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekira mungkin itu yang bisa saya sampaikan.